Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita dan keluarga senantiasa diberikan Allah kesehatan jasmani dan rohani. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Yuk sama-sama ikuti Ibu Cici ya nak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Al-Fatihah. Pada pembelajaran kali ini, Bu Cici akan menerangkan materi membangun masyarakat Madinah. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu siswa dapat mengetahui upaya-upaya Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat Madinah. Tapi sebelum Bu Cici terangkan, terlebih dahulu Bu Cici tanya, anak-anak masih ingatkah pada materi yang kemarin? Yaitu kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebelum Islam datang ke Madinah, kota tersebut bernama Yasrib. Madinah pun tidak memiliki pemimpin dan pemerintahan yang resmi. Pemerintahan kota hanya terbatas pada pemerintahan kepala suku atas anggota sukunya. Akhirnya, suku tertentu hanya memikirkan untuk keuntungan suku itu sendiri dan mengindahkan permasalahan suku yang lain. Mereka juga sering bersaing. Persaingan itu pun sering menimbulkan peperangan. Nah, sekarang Bu Cici akan menerangkan upaya Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat Madinah. Jangan lupa untuk menyiapkan buku dan pulpen untuk mencatat hal-hal yang penting ya. Anak-anak, silakan dibaca dengan teliti ya. Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang rasul yang mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga seorang pemimpin negara. Sebagai pemimpin negara, Nabi Muhammad SAW telah melakukan pembinaan di berbagai bidang. Upaya yang dilakukan Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah antara lain. Yang pertama yaitu pembinaan bidang agama. Di antaranya yaitu membangun masjid. Nabi membangun masjid untuk tempat beribadah, bukan hanya ibadah sholat, namun juga untuk kegiatan ibadah yang lain, seperti untuk kegiatan dakwah dan pengajaran agama, bermusyawarah tentang urusan umat, dan sebagainya. Masjid yang dibangun Nabi Muhammad SAW pertama kali di Madinah adalah Masjid Nabawi. Apakah nama masjid di kotamu, anak-anak? Yang kedua adalah mengajarkan agama. Tujuan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib adalah untuk berdakwah. Untuk itu, sesampainya di Yasrib, beliau menyampaikan dan mengajarkan agama Islam kepada umat manusia. Kegiatan pengajaran ini dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kegiatan ini dipusatkan di masjid dan di rumah-rumah penduduk. Selanjutnya, bidang pembinaan bidang sosial. Nabi Muhammad juga memperhatikan pembangunan bidang sosial kemasyarakatan, sehingga masyarakat Madinah menjadi lebih kuat. Usaha yang dilakukan oleh Nabi dalam membangun masyarakat di bidang sosial antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pernikahan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yang kedua, berdakwah yang dihadiri oleh kaum Ansor dan Muhajirin dalam satu tempat. Yang ketiga, berbuat badil dan tidak membedakan status sosial seseorang. Yang keempat, melibatkan kaum Muhajirin dan Ansor dalam membangun masjid. Selanjutnya, pembinaan bidang ekonomi.
Di bidang ekonomi, Nabi Muhammad melakukan pertukaran ilmu dan keahlian para penduduk. Contohnya, kaum Muhajirin memiliki keahlian berdagang, sedangkan kaum Ansor memiliki keahlian bercocok tanam. Maka mereka saling bertukar ilmu dan bekerja sama dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya, pembinaan bidang pertahanan. Untuk menjaga keamanan kota Madinah, Rasulullah membuat perjanjian antara kaum muslimin dan kaum Yahudi. Isi perjanjiannya itu diantaranya yang pertama, mempunyai hak bersama untuk menjalankan agama masing-masing dan saling menghormati di antara mereka. Yang kedua, wajib tolong-menolong untuk melawan siapa saja yang memerangi mereka. Dan yang ketiga, wajib saling menasihati dan melaksanakan kebaikan-kebaikan dan keuntungan bersama. Yang keempat, wajib menghormati kota Madinah. Yang kelima, jika terjadi perselisihan harus diserahkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang keenam, semua penduduk Madinah wajib dilindungi, baik yang tinggal di dalam kota Madinah atau di luar Madinah. Untuk menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan negara, Rasulullah juga telah menyiapkan pasukan. Pasukan itu bertugas membela dan mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Dengan upaya dan kebijaksanaannya, Nabi Muhammad berhasil membina masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang sejahtera, bermartabat, dan masyarakatnya taat beragama, sehingga Madinah menjadi negara yang aman, damai, dan maju. Bagaimana mudahkan anak-anak? Nah, anak-anak, kesimpulan materi pada pagi hari ini di antara upaya-upaya Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat Madinah, yaitu mendirikan masjid sebagai